rumah. Apa maksud nih Pak Rektor? Kami meminta Ustadz menjadi dosen pasca sarjana di tempat. Baru saya ingat yang lalu itu. Oh, begitu balasan Allah ternyata. 10 jari kuangkat Pak, 11 dengan kepala. Bukan aku tak hormat, tak takzim. UIR tempat aku pertama kali ceramah Pak. Masjid Al-Munawwarah itulah tempat paling berkenal Pak. Tapi saya di Pekanbaru hanya 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa saya ngurus pondok, Rabu nerima tamu, Kamis saya sama keluarga. Kalau diambil juga lagi mengajar, bejayo aku nanti Pak. Nah, saya pun udah lama nggak mendengar bejayo ini. Baru di PTA inilah terulang memori lagi. Jadi Pak, saya datang ke UIR kuliah umum saja setiap awal semester. Oh, begitulah Pak Ustadz. Akhirnya saya bisa datang menemui senior saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati, membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, barulah kita bisa berintegritas. Insya Allah kalau hati bersih, berintegritas. Setelah berintegritas, barulah kita bisa memberikan pelayanan. Karena kita ini pelayanan, digaji dari APBN. Kalau pegawai Pemko curang, dia hanya di akhirat minta izin kepada 1.200.000 penduduk Pekanbaru. Penduduk Pekanbaru ini 1.200.000 kalau siang, kalau malam 1 juta. Karena orang Rimbo Panjang balik. Dia hanya minta izin kepada penduduk karena yang bayar pajak 1.200.000. Kalau ada pegawai Pemprov yang macam-macam, dia hanya perlu minta izin, minta maaf kepada 6,7 juta penduduk Pekanbaru. Penduduk Pekanbaru 6,7 juta. Tapi kalau pegawai, nggak enak pula kita nyebut, nggak usah lah, yang lain lah, yang vertikal, maka dia minta maafnya bukan ke penduduk kota, bukan ke provinsi, tapi kepada 285 juta penduduk negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi jangan gara-gara ini semua pegawai minta resign. Saya kadang kalau udah habis ceramah tuh banyak itu, polisi, tentara, ASN datang. Ustaz Somad, ya, saya setelah mendengar ceramah Ustaz tadi saya mau resign. Terus kau mau kemana? Ya kalau resign langsung mati, kalau nggak mati aku mau keluar Pak Ustadz. Banyak sekali kemungkaran di kantor kami Pak Ustadz. Kami acaranya cuma 3 hari tapi tanda tangannya seminggu. Kami naik pesawatnya singa yang bisa terbang, tapi tiketnya Garuda Pak Ustadz. Saya tanya dia, kalau kau resign dari kantor itu yang menggantikan kau malaikat apa setan? Lebih setan dari aku lagi Pak Ustaz. Kalau 3 hari kau hitung layaknya gaji yang halal 3 hari itu berapa? Ambil 3 hari, yang 4 hari simpan. Kalau tiketmu tiket singa terbang, kira-kira berapa yang diambil pindah ke Garuda? Ambil yang halal, kasih anak bini. Alhamdulillah Pak Ustaz, memang selama ini yang saya ambil yang halal-halal aja. Yang haram saya bawa ke diskotik, saya dugem. Yang halal aja kau kasih ke anak bini, adapun yang haram kau masukkan ke dompet, kau masukkan ke tas, boleh untuk pembangunan posyandu, WC, boleh untuk masolih ammah. Kalau membawakannya ke pondok pesantren, ke kiai, ke habib, ke tuan guru, serahkan aja. Jangan pula sebutkan, mohon maaf tuan gurunya ada beberapa duit haram yang mau kuserahkan ini. Anak bini suci bersih, dikasih sepiring katupek gulai paku lontong sayur lotek, dimakannya sepiring itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat. Bapak Ibu hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyatin otak bagian depan ubun-ubun, kazibatin pembohong, khotiatin pelaku dosa.
Padahal yang berdosa tangan, padahal yang berdosa kemaluan, padahal yang berdosa mulut. Kenapa otak? Karena otak memerintahkan mata, otak memerintahkan tangan, otak. Dari mana otak berpikir? Dari darah, dari jantung. Jantung dapat darah dari mana? Dari duit yang halal, yang berkah. Ustaz ngomong gitu kan karena nggak ada kesempatan korupsi. Iya. Maka yang paling hebat itu adalah orang yang ada kesempatan tapi dia tidak mau. Nah, itu yang hebat itu. Itulah yang disebut dengan orang yang sabar itu. Kalau ada seorang suami pulang dan cerita ke istrinya, "Mama, tadi datang orang membawa duit 1 koper untuk meloloskan ini, tapi saya nggak mau." Apa kata istrinya? "Kau memang bodoh." Kesempatan nggak datang 2 kali, Pak. Tapi ini haram, Ma. Kita kan bisa undang orang untuk zakat dan sodako. Tidak bisa duit haram ini dihalalkan dengan haji dan umroh. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumroh. Itu lagu Nur Asia Jamil yang diambil Pak Marpaung jadi pantun dia tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau dikasih anak-anak, maka saya senang sekali berada di PTA ini. Kenapa? Karena ini wilayah bebas korupsi. Saya, Pak Ibu, kalau di tempat itu duit haram, makanya sepanjang jalan Sudirman ini, dulu saya diundang sama bank-bank itu. Semua bank-bank konvensional itu ngundang semua jalan Sudirman. Sekarang nggak ada lagi. Karena setiap diundang di bank itu yang saya ceramahkan, riba, haram, makan haram. Makanya kalau saya diundang ke bank, wal awwal wal akhir. Dikasih mereka saya air minum, enggak saya minum. Kenapa? Duit bank haram, duitnya haram, riba. Dikasih mereka saya kue kotak, enggak saya makan. Dikasih mereka saya nasi kotak, enggak saya makan. Dikasih mereka saya duit, saya ambil. Saya serahkan ke lembaga untuk pembangunan WC, toilet, karena duit itu haram, tak boleh. Makanya banyak kali yang undang lagi Ustaz Somad itu haram-haram aja cerita dia. Kita undanglah yang menyenangkan hati kita aja. Nah, diundang orang tuh lah, "Ini haram Pak Ustaz." "Enggak apa-apa, banyak istighfar," katanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya rencananya ceramahnya 45 menit, tanya jawab 15 menit. Karena di mana-mana, apalagi di PTA, hanya boleh ceramah 60 menit. Lebih daripada itu korupsi. Tapi rupanya karena hati kita lapang dan yang mendengar pun hatinya lapang, sudah jam 11. Jadi saya serahkan ke moderator. Kalaupun beliau menambah, yang menanggung dosanya beliau. Intinya 3. Yang pertama, sucikan hati. Buahnya integritas. Kalau sudah berintegritas, pelayanannya pasti baik, insya Allah. Mudah-mudahan kami di Yayasan di Pondok bisa melaksanakan itu, meniru wilayah bebas korupsi di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, insya Allah. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berada di ruangan ini, kita akan membuka sesi tanya jawab. Boleh bertanya langsung atau mungkin ada kertas yang akan kita baca. Boleh siapa terlebih dahulu oleh Kak Wirda? Oke, baik. Ini yang pertama Ustaz, Ibu Wirda Tuljana SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran telah tiba, tak tahu mau kemana. Karena UAS sudah di PTA, izinkan saya untuk bertanya. Lebaran sudah tiba. Lebaran sudah tiba. Jangan lupa ke Raja Basah. Abdul Somad sudah tiba. Tolong pertanyaannya jangan susah-susah. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya. Ini mungkin di luar judul Ustaz yang saya tanyakan tentang zakat. Ya. Gimana tentang zakat perkebunan? Apakah setiap panen dibayar atau menunggu 1 tahun Ustaz? Ya. Karena selama ini kan saya setiap panen, tapi ada yang bilang loh kok nggak sampai setahun gitu. Jadi
Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kelompok yang pertama, kata dia sawit ini nggak ada zakatnya karena anggur, gandum,